Hai 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 semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam sehat ya. Nah, hari ini pagi-pagi saya sudah mulai proses kentang mustofanya ya. Dari pertama dulu yaitu membersihkan cabai keriting ya. Nah, saya buang tangkainya supaya bersih. Tuh, cantik-cantik ya cabai keritingnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan lombok pedesnya. Nah, ini sedikit aja ya, lomboknya pedes banget ini. Nah, kita bersihkan ya, sama kita buang tangkainya supaya bersih, tidak ada ketangkai-tangkai yang terlewatkan. Dan ini perlu dengan sabar ya. Tuh. Tara, ini dia. Kita masih lanjut ya, buang tangkai semua sampai bersih dan kita hilangkan dari noda-noda supaya bersih ya teman-teman. Tuh. Sekarang proses pengupasan bawang putihnya ya. Nah, ini harus hati-hati ya teman karena menggunakan pisau. Jadi di sini saya mengupas bawang putih sebanyak setengah kilo ya. Nah, ini bawang putih kita perlukan dalam bumbu kentang Mustafa. Tuh, kita kupas satu persatu, harus dengan sabar. Kita kupas dari kulit-kulitnya yang penuh dosa ini, sehingga kita mendapatkan hasil bawang putih yang bersih dan mulus. Nah, hati-hati ya teman-teman, pisaunya tajam. Kadang-kadang kalau kita kupas bawang putih, pisaunya kadang-kadang suka kena tangan ya. Nah, kita lanjut pengupasan bawang putih sekarang sampai selesai ya kita lakukan sebelum kita masuk ke pembuahan. Jadi inilah yang kita persiapkan, ada lombok keriting, ada cabai pedasnya, dan ada bawang putihnya. Kita lakukan terlebih dahulu supaya bumbu-bumbu yang kita perlukan sudah siap dan dicampur deh jadi kentang Mustafa. Harus penuh sabar ini. Nah, sudah kita kupas-kupas sampai selesai. Tara, inilah hasilnya bawang putihnya. Sudah selesai. Lalu kita masuk dalam pemblenderan. Nah, sekarang pertama-tama saya blender dulu ya bawang putihnya. Kita blender bawang putihnya. Nah, kayaknya kebanyakan nih saya kurangi karena blender ini kecil ya. Bukannya kenapa teman-teman, tapi saya suka pakai blender kecil ini. Bagi saya sih enak aja pakai karena dia blendernya kecil. Jadi saya suka aja pakainya. Jadi bukannya nggak punya yang besar, ada yang besar, tapi saya lebih senang pakai ini teman-teman. Selesai kita blend. Nah, sudah halus, lalu matikan, masukkan lagi bawang putihnya sampai habis ya. Kita blender lagi. Selesai. Sekarang kita tinggal taruh di wadahnya ya. Sekarang giliran cabai keritingnya. Kita juga blender. Kita blendernya. Nah, kita blender, goyang-goyang. Karena ini kayaknya kurang air ya teman-teman. Tapi saya nggak tambahkan air ya. Karena selanjutnya kita blender lagi lombok pedasnya ya. Sekarang kita blender sampai habis dan selesai. Nah, ini dia bumbu yang sudah kita blender. Ini lombok pedasnya, ini lombok keriting, ini bawang putihnya. Udah, tinggal kita campur deh, masak deh. Nah, tadi kita sudah
blender semua bumbunya, bawang putih, lombok pedasnya, sama lombok keritingnya. Sekarang kita akan lanjut ke proses penimbangan kentang Mustafa yang akan kita buat. Nah, biasanya sih saya gunakan kentang Mustafa itu 500 gram sampai 100 gram ya sekali ngaduk. Kenapa? Karena saya merasa kalau 500 gram itu pas banget bumbunya, jadi kita akan 500 gram. Oke, ketik. Nah, ini kentangnya yang akan kita jadikan kentang Mustafa ya. Ini kentang kering ya, ini yang sudah saya goreng. Dan sekarang saya mau timbang untuk proses selanjutnya, itu pembuatan kentang Mustafanya. Oke, mari kita timbang. Nah, sekarang kita timbang ya. Biasanya saya gunakan plastik ini untuk mudah untuk saya menimbang. Oke, kita sudah dapat 500 gram. Nah, kita masuk di bumbu kentang Mustafa ya. Nah, ini dia, kita harus aduk-aduk cepat ya biar nggak gosong. Nah, kita perhatikan apinya juga, jangan sampai bumbunya gosong, jadi gagal nanti kalau sampai gosong teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini karamel, bumbunya sudah benar-benar karamel, bumbu yang ada di bumbu kentang Mustafa sudah berkurang, berarti bumbu kentang Mustafanya sudah siap untuk kita campur dengan kentang kering ya. Kentang Mustafanya kita aduk, ini belum karamel ya teman-teman, ada bumbu yang seperti ini, jadi kita harus tunggu sampai benar-benar karamel ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai gosong. Selanjutnya ini juga, teman-teman beda kan, ini sudah mau karamel ya bumbunya, jadi sudah mulai siap untuk kita campurkan dengan kentang keringnya. Sekarang kita masukkan kentang keringnya, kita harus cepet-cepet ini ya, ngaduknya harus cepat, karena kalau kita nggak ngaduknya cepat, karena ini berbahan ada gulanya, ada karamelnya, jadi kita harus cepet-cepet, soalnya ini bumbunya menggumpal nanti kalau kita lambat mengaduknya. Jadi aduknya ada cara juga ya supaya bumbunya itu merata. Itu bagaimana sih ya, itu kita ngaduknya harus menggunakan kekuatan super, jadi campur rata, bumbunya merata sehingga dapat menghasilkan kentang Mustafa yang rasanya enak teman-teman, luar biasa ya. Aduk lagi sampai merata. Nah, jangan mudah menyerah, belum teraduk ya teman-teman, belum teraduk, ini masih ada bumbu yang mengumpal ya, berarti belum teraduk dengan rata, jadi harus ini proses pengadukannya ya teman-teman, kekuatan jadi kita tangan harus aduk sampai merata, benar-benar merata. Ini ya, belum merata nih, jadi kita capek harus ya, istirahat sebentar. Ini sudah teraduk dengan rata ya. Nah, warnanya cantik. Nah, kita dinginkan ya, angin-anginkan supaya dingin. Nah, cantiknya warnanya. Ini tanpa bahan pengawet ya, tanpa pewarna tambahan. Ini benar-benar real dari si lombok keriting ini, warnanya tercipta seperti ini. Untuk aduk-aduk lagi, dingin akan dinginkan. Oke. Nah, sekarang saya lagi menggunting stikernya ya sebelum pembungkusan.
Sekarang kita gunting dulu ya, rapikan dulu stikernya kentang Mustofanya. Siang hari ini di luar hujan ya teman-teman, jadi ya adem sedikit lah karena cuaca sekarang sangat panas, jadi lumayan lah saya tuh adem sedikit. Oke. Nah, sekarang saya dibantu sama anak saya ya, karena baru saya jemput pulang sekolah. Jadi dibantuin sama anak saya. Sekarang saatnya kita isi ya. Nah, ini yang saya bikin ini yang ukuran beratnya 230 gram ya. Saya pakai standing pot seperti ini dan kita isi, saya timbang lagi seterusnya dan selanjutnya seperti sampai habis. Habis. Nah, hari ini saya bikin ada 2 rasa ya. Yang
ada yang rasa pedas manis, ada juga pedas manis dan jeruk. Nah, ini pedas manis dan jeruk yang sudah saya packing. Nah, ada 2 varian rasa hari ini yang dipesan, ada order hari ini. Kita lakukan sampai selesai ya. Perhatikan kebersihannya, timbangannya juga harus pas sehingga tidak ada komplain dari konsumen tentang Mustafa ya. Airnya sudah selesai, kita sudah selesai packing yang daun jeruk. Yang daun jeruk ada yang pedas manis, ini ada pedas manis sama daun jeruk ya. Selesai packing, sekarang kita akan kirim ke pelanggan setia kentang Mustafa, oke? Masukkan di dalam kardus ini ya. Sekarang saya mau masukkan kentang Mustafa ini ke dalam kardus ini untuk di packing supaya bisa dikirim besok pagi ya. Jadi kita supaya aman, kita masukkan dalam kardus ya teman-teman. Kita periksa baik-baik lagi ya teman, karena ini pengirimannya jauh, jadi pastikan dia kemasannya tidak sobek dan tertutup rapat ya. Ini daun jeruk ya. Tinggal kita lakban.
tinggal kita